Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, kami selalu mendoakan semoga kita selalu baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat untuk kita. Namun apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha. Kita harus tetap berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan dunia kembali baik-baik saja. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang The Open Group Architecture Framework, ADM, Architecture Development Method, atau yang sering disebut dengan TOGAF Architecture, TOGAF ADM. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Pebi Nursalisa Eskom Mkom yang telah mau memberikan ilmunya kepada kami, yang mau membimbing kami pada satu semester ini. Semoga apa yang beliau lakukan menjadi amal jariah, dan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau ajarkan bisa bermanfaat untuk kami. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelumnya kami berasal dari kelompok 1, mata kuliah Enterprise Architecture, Sistem Informasi, semester 6, Ruang D, Universitas Sultan Syarif Qasim, Riau, Pekanbaru. Baiklah, langsung saja. Adapun anggota kelompok kami, ya saya sendiri, Angga Ardiansa, dan sebelah saya ada teman saya Riswandi, dan yang terakhir satu-satunya wanita di kelompok kami yaitu Rizky Larita. Baiklah, langsung saja. Adapun materi pembahasan pada video kali ini yaitu tentang definisi TOGAF ADM. Baik itu pengertian dari TOGAF itu, pengertian dari TOGAF ADM, dan kategori TOGAF itu apa saja. Yang nomor 2, nanti kita akan membahas tentang elemen kunci TOGAF, ya. Baik itu dari pengertian elemen kunci itu sendiri dan penjelasan dari setiap fase-fasenya, baik itu dari definisinya, tujuannya, dan kegiatannya ataupun langkah-langkahnya dari setiap fase itu. Kita masuk. Definisi TOGAF ADM. TOGAF itu merupakan sebuah framework, ya, yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture pada tahun 1995. Pada awalnya, TOGAF ini itu digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun, pada perkembangannya sampai pada saat sekarang ini, TOGAF sudah banyak diterapkan, diimplementasikan di banyak bidang seperti perbankan, industri, manufaktur, dan bahkan pendidikan. Jadi TOGAF itu merupakan sebuah framework untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Jadi TOGAF itu memberikan metode untuk membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method atau yang disingkat ADM. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur atau yang sering disebut dengan EA. Apa sih EA itu? Enterprise arsitektur adalah cetak biru ataupun blueprint organisasi yang berisi tentang proses bisnis organisasi tersebut, ya, yang berisi tentang proses bisnis organisasi tersebut, tentang arsitektur data, tentang arsitektur aplikasi, dan terakhir infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi ataupun proses bisnis yang terjadi di sana, agar supaya proses bisnis tersebut berjalan dengan lebih efektif dan efisien tentunya.
Selanjutnya kita masuk ke TOGAP ADM. TOGAP ADM ini itu menggambarkan suatu metode untuk mengembangkan EA dan merupakan kunci atau inti TOGAP. Jadi ADM itu merupakan kunci inti dari TOGAP. Makanya ada nanti di materi selanjutnya disebut dengan elemen kunci dari TOGAP ADM. Metode ini juga biasa digunakan sebagai panduan atau alat atau tools untuk merancang, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. Ini menurut Yunis dan Surendo pada tahun 2008. Di mana seperti yang dikatakan bahwasanya TOGAP ini adalah sebuah tools dan metode yang sangat detail. Salah satu kelebihan dari TOGAP itu adalah dia mampu diimplementasikan di seluruh interface arsitektur organisasi ataupun perusahaan mana saja. Jadi itulah mengapa salah satu sifat dari TOGAP itu bersifat fleksibel, artinya bisa diterapkan di mana saja dan organisasi apa saja. Dan tentunya salah satu keunggulan yang mengapa TOGAP ini banyak digunakan yaitu sifatnya open source, jadi tanpa lisensi kita bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya TOGAP itu memiliki 4 kategori. Ya, memiliki 4 kategori. Apa saja kategorinya? Ya, yang pertama adalah bisnis arsitektur. Ya, jadi bisnis arsitektur itu mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis itu dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi bisnis arsitektur ini berhubungan dengan tujuan dari organisasi tersebut yang berhubungan dengan proses bisnis. Selanjutnya yang kedua yaitu application arsitektur. Ini dia mendeskripsikan tentang bagaimana aplikasi tertentu ya, didesain dan bagaimana interaksi dengan aplikasi lainnya. Ya, jadi berhubungan dengan aplikasi yang diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu data arsitektur. Jadi data arsitektur ini mendeskripsikan bagaimana proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan yang berhubungan dengan proses bisnis. Yang terakhir yaitu kategori dari TOGAP itu adalah technical arsitektur. Jadi ini dia berhubungan dengan hardware dan software yang mendukung proses bisnis dan bagaimana interaksinya. Jadi kesimpulannya bahwasanya bisnis arsitektur ini berhubungan dengan tujuan dari organisasi yaitu proses bisnisnya. Application arsitektur berhubungan dengan aplikasi itu sendiri, aplikasi yang diterapkan di sana. Data arsitektur berhubungan dengan entitas data yang dikelola, yang digunakan, yang mudah diakses ya untuk dalam proses pengambilan keputusan misalnya. Yang terakhir technical arsitektur ini berhubungan tentang hardware dan software yang mendukung proses bisnis. Oke, baiklah selanjutnya yaitu tentang elemen kunci dari TOGAP ADM. Elemen kunci adalah arsitektur development method ataupun ADM yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. Ini menurut List pada tahun 2006. Jadi apa saja elemen kunci dari TOGAP? Kita lihat gambar. Ini. Jadi elemen kunci TOGAP itu sebenarnya ada 2 fase, ya, ada 2 fase awal, dan dari fase pertama itu ada 8 fase utama. Ada 2 fase awal dan dari fase pertama ada 8 fase utama. Fase awal itu disebut dengan preliminary fase. Nah, fase kedua disebut dengan recruitment management. Jadi fasenya dari A gitu ya, dari A fase arsitektur desain, dari yang B business arsitektur, yang C information system arsitektur, yang D teknologi arsitektur, dan E, F, G sampai H sampai arsitektur change management. Jadi ini semua nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya.
yang perlu kita ketahui ya, poin pentingnya bahwasanya ketika sebuah perusahaan ataupun organisasi menerapkan enterprise architecture dalam untuk membuat cetak biru ataupun blueprint, bukan berarti ketika dia telah menerapkannya sekali maka proses itu telah selesai. Jadi elemen kunci TOGAP ini bersifat iteratif, artinya berulang. Tak ada ujungnya seperti lingkaran ya. Berulang artinya tak ada ujungnya. Ya. Kita lihat bahwasanya di sini A, B, C, D, E, F, G, H muter lagi ke A. Dan sampailah semua prosesnya ini berhubungan tentang kebutuhan dari manajemen itu sendiri. Jadi misal gitu. Ini misal ya, contoh sederhananya. Misalnya visi dari sebuah organisasi ingin menjadi organisasi yang mampu bersaing di era digital di tahun 2021 misalnya. Ketika tahunnya sudah mencapai tahun 2021, maka visi tersebut harus kembali dibuat ulang. Jadi visi tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi karena tahunnya sudah mencapai. Nah, visi tersebut tercapai atau tidak itu bukan urusan. Yang jelas ketika visi mengatakan bahwasanya 2021 harus bisa bersaing di era digital, maka mau tidak mau visi tersebut ketika sudah mencapai tahun 2021 harus diganti. Maka begitu pula enterprise architecture ini untuk penerapan elemen kunci ini, maka ketika ada ujungnya dan terus berulang diterapkan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap pertama ya, tahap fase 1 yaitu preliminary phase. Ya. Preliminary phase ini adalah mencakup aktivitas persiapan ya untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAP dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan setiap orang ya yang terlibat di dalamnya bahwasannya pendekatan ini untuk menyukseskan proses arsitektur. Kegiatan. Nah, jadi apa yang kegiatan yang dilakukan dari preliminary phase ini yaitu menspesifikasikan ya apa yang dispesifikasikan 5W1H dari arsitektur itu sendiri. Kita lihat kegiatannya yang lebih jelas. Apa tadi 5W1H-nya? Yaitu what adalah ruang lingkup dari usaha tersebut. Jadi didefinisikan di preliminary phase-nya. Seberapa besar ruang lingkupnya dibatasi, luasnya juga dibahas di preliminary phase-nya. Selanjutnya yaitu siapa siapa yang akan memodelkan ya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, di mana mereka akan dialokasikan dan bagaimana peranan mereka. Jadi lebih kepada penanggung jawabnya. Selanjutnya why, yaitu mengapa arsitektur itu dibangun, itu dijelaskan di sini. Mengapa harus ada arsitektur itu? Hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi, yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi tujuan organisasi. Selanjutnya when, kapan tanggal penyelesaian arsitekturnya. Jadi berhubungan tentang waktu ya. Selanjutnya who adalah bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise, bagaimana menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap informasi. Jadi kegiatan preliminary phase ini itu berhubungan tentang latar belakang dari kegiatan enterprise arsitektur. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu fase A, arsitektur vision. Pengertian. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Tujuan. Yang pertama yaitu menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapatkan pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise. Yang kedua yaitu menyesuaikan prinsip bisnis. Yang ketiga mendefinisikan ruang lingkup. Yang keempat mendefinisikan kebutuhan bisnis. Yang kelima yaitu menghasilkan visi arsitektur. Langkah-langkah fase A arsitektur vision. Yang pertama yaitu menentukan atau menetapkan proyek.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Yang ketiga, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Yang keempat, mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar lingkup usaha. Yang kelima yaitu mendefinisikan batas-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. Yang keenam yaitu mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan bisnis, visi arsitektur. Fase B, bisnis arsitektur. Pengertian, fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk permodelan seperti Integration Definition (IDEF) dan Unified Model Language atau UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Tujuan pertama yaitu menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. Yang kedua yaitu mengembangkan arsitektur bisnis. Tujuan menguraikan strategi produk dan atau service dan aspek geografi informasi fungsional. Yang ketiga yaitu menganalisa gap antara arsitektur saat ini dan tujuan. Yang keempat, memilih titik pandang yang relevan. Yang kelima yaitu memilih tools dan teknik relevan. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target. Yang kedua yaitu mengidentifikasi referensi model, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga yaitu melengkapi arsitektur bisnis. Yang keempat, melakukan gap analis dan membuat laporan. Fase C, informasi sistem arsitektur. Pengertian, pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang digunakan oleh organisasi. Teknik yang digunakan yaitu UR diagram, class diagram, dan object diagram. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung dalam TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuan dari arsitektur data. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dipahami oleh stakeholder lengkap, konsisten, dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuan arsitektur aplikasi yaitu tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur aplikasi ini tidaklah memperhatikan perancangan sistem aplikasi. Aplikasi tidak diuraikan sebagai sistem komputer tetapi sebagai grup logik dari kemampuan untuk mengatur objek data. Langkah-langkah membuat arsitektur data. Yang pertama yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. Yang kedua yaitu mereview dan memvalidasi prinsip, referensi model, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga membuat model arsitektur. Yang keempat memilih arsitektur data build block dan melengkapi arsitektur data. Yang kelima yaitu melakukan gap analis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat arsitektur aplikasi. Yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur aplikasi dasar. Yang kedua, review dan validasi prinsip reference model, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga, membuat model arsitektur. Dan keempat, identifikasi sistem aplikasi kandidat dan melengkapi arsitektur aplikasi. Dan yang terakhir, melakukan gap analisis dan membuat laporan. Selanjutnya, fase D, teknologi arsitektur. Fase ini membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog.
yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun tujuan dalam fase D yaitu berkonsentrasi pada pengembangan spesifikasi arsitektur secara individual yang membentuk arsitektur enterprise secara keseluruhan. Fase ini membuat pandangan enterprise arsitektur berbeda dari area kepentingan stakeholder masing-masing. Adapun langkah-langkah dalam fase D ini yaitu membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, kemudian membuat model arsitektur dari building block, lalu memilih service portfolio yang diperlukan untuk setiap building block, kemudian mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis telah tercapai, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi, melengkapi definisi arsitektur, dan yang terakhir, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya fase E, Opportunities and Solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur dan tujuan. Identifikasi proyek yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Adapun tujuan dalam fase E ini yaitu mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Kemudian, mengidentifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Kemudian, menafsirkan ketergantungan biaya dan manfaat dari proyek. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi sebuah rencana implementasi detail. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini, mengidentifikasi driver bisnis kunci yang menghambat urutan implementasi. Yang kedua, mereview analisis gap dari fase D, kemudian brainstorm kebutuhan teknis dari perspektif fungsional. Lalu brainstorm coexistence dari kebutuhan interoperabilitas. Melakukan penilaian arsitektur dan analisis gap. Kemudian mengidentifikasi paket pekerjaan atau proyek utama. Selanjutnya fase F, Migration and Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. Adapun tujuan dari fase ini untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas, aktivitas mencakup penafsiran. Langkah-langkah dalam fase F yaitu memprioritaskan proyek, kemudian memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, melakukan penilaian biaya atau manfaat dari berbagai proyek migrasi. Selanjutnya, melakukan penilaian risiko, kemudian membuat roadmap implementasi, dan yang terakhir, mendokumentasikan rencana migrasi. Selanjutnya, fase G, implementasi governance. Pada fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Adapun tujuan dalam fase ini yaitu untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses development dan implementasi secara keseluruhan. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya.
Adapun langkah-langkah dalam fase G yaitu memformulasikan rekomendasi proyek, kemudian mendokumentasikan kontrak arsitektur, yang ketiga mereview tata kelola implementasi dan pemenuhan arsitektur berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke fase F, arsitektur change management. Pada fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru. Pada tahap ini akan diuraikan pergerakan baru dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Adapun tujuan dari fase ini adalah untuk memonitor perubahan arsitektur, baik dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Adapun langkah-langkah dari fase H ini yaitu memonitor perubahan teknologi, kemudian memonitor perubahan bisnis, menilai perubahan dan pengembangan posisi yang untuk bertindak, dan yang terakhir mengatur pertemuan Dewan Arsitektur. Tujuan pertemuan ini untuk memutuskan penanganan perubahan teknologi dan bisnis. Selanjutnya memasuki fase 2, requirement management. Dalam fase ini menguji proses pengelolaan arsitektur requirements sepanjang siklus ADM berlangsung. Adapun tujuan dari fase 2 ini untuk menguji pengelolaan arsitektur dalam siklus ADM. Kegiatan dalam fase ini mencakup kebutuhan baseline, memonitor kebutuhan baseline, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan yang berubah dan prioritas yang dicatat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai materi TOGAF ADM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.